Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Saya dari praktikum kelas D, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas PID motor DC dan platform I/O, workflow AI plus Python plus platform I/O untuk kontrol PID motor DC menggunakan VS Code. VS Code, VS Code Visual Studio Code berfungsi sebagai lingkungan kerja utama kode editor dalam praktikum ini. VS Code digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program kontrol PID berbasis Arduino Mega 2560. Selain sebagai editor, VS Code menyediakan terminal, sistem manajemen file proyek, serta menjadi wadah bagi berbagai extension seperti platform I/O dan Python. Sehingga seluruh aktivitas pemrograman, kompilasi, dan pemantauan hasil kerja dapat dilakukan dalam satu aplikasi terpadu. Lalu kursor AI. Kursor merupakan turunan dari VS Code yang memiliki fungsi inti sama seperti editor code, namun dilengkapi fitur bantuan berbasis kecerdasan buatan. Dalam praktikum kontrol PID encoder, kursor membantu mempercepat penulisan kode, lalu memahami struktur program, serta memberikan saran atau koreksi logika pemrograman. Lalu VS Code. WinSoft juga berbasis VS Code dan berfungsi sebagai editor pemrograman dengan dukungan AI. Untuk memahami konteks proyek, dalam praktikum ini WinSoft berperan membantu navigasi kode, pemahaman alur program PID, serta pengelolaan file proyek yang kompleks. Secara fungsional, WinSoft tetap berperan sebagai antarmuka kerja, bukan sebagai alat untuk menjalankan atau mengubah program ke microcontroller. Lalu platform I/O. Platform I/O berfungsi sebagai sistem pengembangan embedded yang terintegrasi di dalam VS Code, kursor maupun WinSoft. Dalam praktikum kontrol PID encoder 2 pin Arduino Mega 2560, platform I/O digunakan untuk mengkonfigurasi board, lalu mengelola library, dan melakukan kompilasi, lalu mengunggah program ke Arduino, serta menjalankan serial monitor. Platform I/O menjembatani editor dengan perangkat keras, sehingga kode yang ditulis dapat dieksekusi langsung pada sistem kontrol yang diuji. Fungsi platform I/O. Kegunaan platform I/O adalah sebagai penghubung utama antara kode program dan hardware. Platform I/O mempermudah manajemen library encoder dan PID, dan memastikan proses kompilasi berjalan stabil, serta menyediakan serial monitor untuk mengamati data hasil pengujian secara real-time. Lalu extension Python. Extension Python adalah ekstensi pada VS Code yang menyediakan dukungan penuh untuk pemrograman Python. Fungsinya meliputi penulisan kode dengan bantuan auto-completion, lalu pengecekan kesalahan, debugging, serta menjalankan program Python langsung dari editor. Langsung saja kita ke praktikumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas video, yaitu menggerakkan motor dengan codingan yang nanti sudah saya siapkan. Gimana sih caranya kita yang pertama kita download yaitu yang namanya kursor. Nah, ini kalau sudah mendownload kursor ini, kita masuk ke dalam kursor. Setelah itu kita download juga platform I/O. Nah, bentukannya seperti ini.
kita sudah masuk ke platform IO. Oke, tampilannya seperti ini. Ke home, masuk ke platform IO. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita open ke nama project, kita beri terserah nama kita sesuaikan. Kita beri motor PID. Oke, untuk boardnya kita sesuaikan dengan yang kita pakai di sini, itu Arduino Mega 2560. Oke, kita cari Arduino Mega 2560-nya. Lalu kita save. Oke, setelah kita save, oke, untuk datanya sudah saya siapkan semuanya. Ini untuk codingannya. Nah, lalu kita masuk ke Explore. Ini adalah program PID motor DC. Oke, kita masukkan. Kita sudah masukkan ke sini. Oke, kita salin, kita ketik di pojok sini. Lalu kita kirim, karena ngirimnya lama saya udah kirim semuanya. Nanti kalau di running itu bentukan data-datanya itu seperti ini semuanya. Ya sudah, jadi kita masuk ke SRC nya. Oke, kita pencet yang main. Nah, bentukannya seperti data-data tadi kayak gini. Nah, gimana cara makainya? Kita pakai di sebelah sini ada langkah-langkahnya, teman-teman. Yang pertama, kita upload di file ke Arduino Mega 2560. Oke, kita upload. Oke, untuk yang running. Oke, sudah sukses. Lalu kalau udah kita jalankan buat I-nya. Python ini kita salin tadi, kita salin, termasuk ke bawahnya lagi. Slashnya kita masukkan, lalu kita enter. Nah, dia akan muncul seperti ini nanti. Nah, buat caranya seperti mana, kita sesuaikan dengan laptop kita. Nah, laptop kita itu pakai COM 5. Kalau udah connect,
akan muncul seperti ini. Nah, untuk modenya sendiri itu bisa dua speed sama position. Kita pakainya yang speed, lalu kita start. Nah, habis itu kita set point kita pakai 200, mungkin kita pakai 200, lalu KP ini kita pakai misal 0,3. Nah, si motor ini akan memutarkan PID-nya. Nah, lalu kita ubah integralnya jadi 0,2. Setelah itu kita enter. Nah, si motor itu akan lebih cepat hitungannya. Nah, lalu lanjut dia akan memunculkan grafiknya, teman-teman. Nah, buat grafiknya seperti ini. Lalu yang berwarna kuning itu set point. Nah, yang merah itu kecepatan NA, kecepatan RPF. Nah, yang bawah itu ada grafiknya, itu kayak mungkin grafiknya nanti seperti itu. Integralnya itu naik mengikuti set point. Yang merah itu sendiri itu kecepatan LPF, yang ungu kecepatan MA, yang merah itu kecepatan LPF. Itu untuk grafiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai ke percobaan. Pertama kita ubah set point-nya menjadi 1. Oke. Dan PID-nya 0 semua untuk kecepatan seperti ini. Lalu kita ubah P-nya menjadi 1. Untuk P1 kecepatan seperti ini dan grafik seperti itu. Lalu kita buat, tadi kan P-nya yang 1, sekarang yang I-nya 1, jadi P1, I1, D0 untuk grafik seperti ini, dan kecepatan menjadi lambat grafiknya. Lalu kita buat PID semua, PID menjadi 1 semua. PID untuk kecepatannya tetap sama seperti ini, dan grafiknya stabil. Setelah itu untuk P-nya coba kita matikan, jadi hanya I dan D. Untuk grafiknya menjadi sedikit turun dan kecepatannya seperti ini. Lalu kita buat hanya D sendiri. Untuk D sendiri, untuk grafiknya sama seperti tadi, kecepatan seperti ini. Lalu kita buat menjadi 0 semua. Jadi udah kurang apa ya?
Oh, iya. Lalu kita ubah set point-nya ke posisi maksimal atau 255. Untuk kecepatannya menjadi lambat. Bisa dilihat pada grafiknya. Ini. Lalu kita ubah pi-nya menjadi 1. Nah, untuk grafiknya arah grafik berubah seperti ini. Tadi yang pi kita hidupkan, lalu kita hidupkan yang i kita buat 1. Untuk kecepatannya bertambah seperti ini, bisa dilihat pada grafik meningkat. Lalu kita buat d-nya menjadi 1, bisa lebih cepat lagi seperti ini. Stabil. Lalu kita matikan pi-nya, coba kita matikan, kecepatannya menjadi lambat, bisa dilihat seperti ini untuk i dan d1. Coba kita matikan i-nya dan kita ubah i-nya menjadi 0 dan pi-nya menjadi 1. Kecepatannya sama seperti ini, cepat. Grafik seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.